Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel ini dipesan oleh orang Sumatera. Untuk sistem kerjanya ini mode kapasitas baterai. Jadi ini jenisnya ATS, Automatic Transfer Switch, yang bekerja berdasar kapasitas baterai. Jadi seperti orderan yang dulu pernah saya upload, mode kapasitas baterai tapi full. Nanti bisa cek link di atas ini, linknya. Jadi perbedaannya dengan ATS dulu yang saya jual yang seperti ini. Kalau yang seperti ini itu mode timer ya. Jadi menunya ada 3: inverter priority, PLN priority, dan auto. Auto itu PLTS atau inverter itu jalan berdasar timer. Tetapi yang panel ini jalan berdasar kapasitas baterai dan cut off-nya ada 2. Buat yang minat silakan cek deskripsi di bawah, kontak, spek, harga, dan link pembelian. Nama toko Bengkel Pengering bisa cari di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Jadi ceritanya pemesan ini sudah mempunyai panel sistem hybrid rakitan yang dibeli di internet online ya, dengan kapasitas 3000 watt shower untuk inverter, dan kontrolernya 100 ampere juga shower. Beliau ini sebenarnya sudah kontak lama sejak saya upload video kapasitas baterai yang orderan Mas Bro itu ya, linknya nanti cek di bawah. Beliau itu pengen panel ATS nya saja karena sudah ada inverter dan kontrolernya. Banyak sekali chat masuk itu yang salah paham, yang anggap panel mode kapasitas baterai itu seperti model hybrid. Saya itu tidak pernah jual hybrid. Jadi panel yang saya jual itu tidak pernah ada yang model hybrid. Apa sih sebenarnya model hybrid itu? Sudah pernah saya bahas, tapi nanti saya coba simulasi di sini. Jadi panel hybrid itu hampir sama dengan panel ini. Cuman kalau panel hybrid itu cut off atau batas tegangan terendahnya itu cuman ada 1. Kalau panel ini cut off atau batas tegangan terendahnya ada 2. Sekarang akan saya simulasikan ini panel hybrid. Ada priority PLN ya, ada priority PLTS. Anggaplah ini PLTS. Saya akan turunkan cut off tengahnya menjadi yang terbawah. Panel hybrid itu ada 2 mode, priority PLN seperti ini dan priority PLTS seperti ini. Ini anggaplah PLTS. Saya akan simulasi priority PLN. Jadi priority PLN itu artinya selama PLN nyala maka beban akan di cover oleh PLN. Kalau misal PLN padam, saya turunin MCB ini, saya anggap MCB dari PLN, maka beban akan diambil oleh inverter ya. Sama seperti ini, sama panel saya. Kemudian kalau misal pilih priority PLTS, maka beban akan diutamakan menggunakan inverter. Saya simulasikan turunkan tegangan baterai. Seiring pemakaian, baterai ini lama-lama akan habis. %, 20. Nah, seperti ini. Dia switch balik ke PLN. Kemudian apabila charger diaktifkan, maka baterai akan dicas oleh charger. Harapannya saat PLN padam baterai sudah terisi. Tapi yang jadi masalah, pemesan ini paham betul, kalau misal simulasi pas seperti ini PLN juga padam. Ini kan switch PLN, kondisi baterai habis ya, dan charger misal diaktifkan tapi kan tidak langsung isi penuh baterai itu. Terus kebetulan PLN juga padam, maka di sini kita tidak punya cadangan daya di baterai.
karena kita priority PLTS sampai baterai habis, switch PLN, dan kebetulan PLN-nya juga pas padam juga. Kemungkinannya sih kecil, cuman kita perhitungkan ya kemungkinan terburuknya, makanya buat panel seperti ini. Kemudian perbedaannya dengan panel ini, kalau untuk mode PLN sama, saat PLN padam maka akan pindah ke inverter. Kalau mode PLN-nya sama, bedanya di sini. Kalau hybrid priority inverter atau PLTS, kalau saya kasih auto. Sekarang saya simulasikan auto. Nah, seperti ini. Seiring pemakaian, baterai ini lama-lama habis. Nah, seperti ini. Ini kondisi baterai isi separuh, kisaran 45 sampai 50%. Akan switch balik ke PLN. Kalau tadi simulasinya kan PLN padam. Dengan panel ini kita masih punya cadangan daya separuh dari baterai. Jadi kalau misal pas begini PLN juga padam. Kalau tadi kan pas begini PLN padam, mati, kita tidak punya cadangan daya. Kalau panel ini masih punya, jadi akan pindah ke inverter. Nah, seperti ini. Kalaupun PLN belum nyala sampai baterainya habis, saya turunkan tegangannya. Sampai baterai habis. Nah, seperti ini. PLN padam, baterai habis. Baterai akan tetap aman karena ada cut off bawahnya. Jadi pada prinsipnya perbedaannya dengan hybrid. Kalau hybrid cut off-nya hanya satu, batas bawah saja. Kalau panel ini cut off-nya ada dua, batas tengah dan batas bawah. Bisa disetting semaunya, mau berapa persen. Terus reconnect juga masih bisa disetting, berapa volt bisa disetting semua. Kemudian pertanyaannya kan biasanya orang yang tidak paham PLTS itu, Mas, berapa lama bisa nyala lagi? Nyala suatu PLTS itu ya tergantung dari kapasitas baterai dan bebannya, harus imbang. Nanti cek video yang tadi yang saya kasih link atau deskripsi di bawah itu, saya pernah coba hitung berapa sih lama PLTS dan perhitungannya, orderan Mas Bro, atau nanti saya buatkan link di atas ini. Kalau misal ada linknya nanti bisa cek ya. Jadi sangat tergantung dengan kapasitas baterai yang dipunya. Kemudian buat pemesan ini kan kemarin Pak permintaannya kan di kisaran 45-50% stay ya. Jadi cadangan daya standby terus itu di 45-50%. Kalau misal nanti pengen merubah ya terserah, bisa dirubah sendiri. Kemudian di sini sudah ada SOC state of charge, jadi batas baterai berapa, cuman ini di 12 volt. Ini panelnya kan kemarin 24 volt, jadi nanti dari data ini dikali 2, dimasukkan settingannya ke sana. Di dalam panel ini sudah saya kasih tulisan cut off 1 dan cut off 2. Artinya yang kerja duluan itu yang ini cut off tengah ya. Untuk merubah settingnya nanti cek link video di atas atau dilihat dulu aja videonya saya buatin. Tekan tombol sebelah kiri sekali, kemudian tekan lama sampai lampunya berkedip-kedip. Kiri untuk menaikkan ya. Ini saya masukkan set di 23,6. Kemudian biarin aja sampai kedip-kedipnya hilang. Parameter setting sudah tersimpan. Kemudian yang bagian sini ini cut off bawah, ditulis cut off 2 di sini. Settingnya sama, tekan sekali
kemudian tekan 2 kali lama, nah, sampai lampu berkedip. Saya stay di 22, jadi 22 terbawah, kemudian 23,6 batas tengahnya. Kemudian untuk reconnect-nya Pak, reconnect itu artinya kapan inverter jalan lagi, jadi selisih voltnya. Kalau tadi di batas tengah ini 23,6, kemudian yang reconnect tekan ini sekali ya, tekan lama sampai lampu berkedip. Saya taruh di 2,2 ya. Ini reconnect semakin tinggi kalau kapasitas baterainya sedikit baterainya dengan beban, itu kondisikan reconnectnya agak jauh. Kalau misal kapasitas baterainya gede banget dan bebannya kecil, kondisikan kecil reconnect, jarak reconnectnya. Ini saya setting 22, nanti bisa disetting sendiri. Kalau terlalu dekat nanti panel ini akan switch bolak-balik PLN PLTS ya, tapi tidak ada masalah sih sebenarnya. Kemudian untuk pot koneksinya ya, jadi di bagian bawah ini jalur dari PLN ya, kemudian ini input inverter, sama-sama input ya, PLN masuk, inverter masuk, kemudian yang ini jalur beban ya, kemudian yang ini jalur DC. Jadi panel ini bisa bekerja kalau DC-nya masuk. DC ini bukan jalur beban, tapi untuk mendeteksi saja tegangan DC. Soalnya kapan hari saya juga orang dikasih kabel gede di sini besar banget, nggak perlu kabelnya besar, nanti ada bawaannya kabel 075. Jadi panel ini hanya butuh mendeteksi saja, ini bukan jalur beban ya, kabel kecil. Yang penting panel ini bisa membaca voltnya baterai itu berapa, baru bisa bekerja. Untuk aktual pemasangannya kisaran seperti ini. Jadi Anda sudah punya inverter, sudah punya controller, sudah punya panel surya di atas, kemudian sudah punya baterai juga. Untuk kontrolnya pakai panel ini. Untuk pot koneksi ya, ini saya ambilkan dari PLN setelah KWH. Kemudian ini inverter kabel biru ini, kemudian lari ke sini. Nah, ini outputnya inverter masuk ke sini. Kemudian untuk ini jalur beban ke beban rumah. Lah, ini kabel DC yang butuh mendeteksi tegangan dari baterai. Bisa diikutin ke baterai ya, atau bisa diikutin ke input inverter. Kalau saya ikutin di sini input inverter, ini kan lebih dekat. Atau bisa diikutkan ke jalur baterai dari controller, sama saja, cari posisi yang terdekat.